Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa Madrasah Virtual Al-Kimia rahimakumullah. Selamat berjumpa pada edisi yang kesekian kali dengan saya, kajian kitab Ayyuhal Walad karya Imam Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali. Baik, sebagaimana seperti biasa, marilah kita selalu mengirimkan surat Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta wabil khusus pada para ulama-ulama yang telah mensyiarkan Islam di Nusantara ini, wa ala sabilil muksus ulama ana nahdlatul ulama, dan juga teruntuk pada pengarang kitab ini, Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara separuh malam itu fatahajjad bihi, maka lakukanlah sholat tahajud. Amrun. Jadi bentuk kata tahajjud ini adalah amrun, merupakan perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur hum, mereka orang-orang mukmin yang sejati itu yastaghfiruna. Itu mereka meminta ampunan kepada Allah. Syukron. Jadi mereka itu membaca istighfar sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang-orang mukmin yang sejati itu adalah orang-orang yang meminta istighfar, yang beristighfar kepada Allah bil ashari di waktu sahur, zikrun, sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Madrasah Al-Kimia rahimakumullah, di waktu yang lalu Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan kepada kita pentingnya bahwa kalau malam kita ini sebisa mungkin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan amal-amal kebaikan yang itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada pertemuan yang lalu Imam Al-Ghazali menukil sebuah hadis yang mengatakan kalau malam kalian jangan banyak tidur, tetapi kalau kalian banyak tidur maka kelak di hari akhirat kalian akan menjadi orang yang miskin, kalian akan menjadi fakiron yaumal qiyamah. Begitu punya hadis yang kemarin. Nah, pada bagian ini Imam Ghazali ternyata masih berbicara tentang pentingnya kalau malam kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga tadi ada 3 ayat, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu perintah. Fatahajjad bihi. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka orang-orang yang mukmin sejati itu kalau di waktu sahur mereka adalah yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mukmin sejati itu adalah mereka yang telah meminta ampunan saat di waktu sahur. Jadi ayat ini masih memiliki hubungan dengan bab atau bagian pembahasan di minggu yang lalu. Nah, ini sekali lagi pentingnya kalau malam ini kita bisa meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan, atau misalnya kita bisa membaca Al-Quran, atau kita juga bisa melakukan sholat
misalnya sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, dan lain-lain, semua itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu aswatin, ada 3 suara, yuhibbuhallahu ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sautud diki, suaranya jago, suaranya ayam. Yang kedua, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan suaranya orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah wa sautul mustaghfirina bil ashar. Yang nomor 3 adalah suaranya orang-orang yang meminta ampunan, membaca istighfar bil ashari, saat di waktu sahur. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Jadi Allah itu menyenangi 3 suara. Yang pertama suaranya ayam. Jadi kira-kira ayam itu kalau berkokok itu kira-kira ya udhkurullah gitu. Jadi mereka itu ingat kepada Allah. Karena sebagaimana di dalam ayat yang lain, sebetulnya apa-apa yang di langit dan di bumi ini adalah membaca tasbih kepada Allah. Makanya ada ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbahalillahi, telah membaca tasbih untuk Allah. Lillah, karena Allah, ma, segala sesuatu, fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, wa huwa, dan Allah itu al-aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang maha bijaksana. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat itu, dan ayat-ayat yang seperti ini itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Ada yang dalam bentuk fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi yang pertama sabbaha. Ini artinya bahwa kalau kita ini mengacu kepada ayat tadi, maka sebetulnya benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi, atau bahkan mungkin makhluk-makhluk seperti hewan, bahkan di sini dikatakan adalah sautudik, suara ayam, itu kenapa dicintai Allah? Bisa jadi karena suara ayam itu atau suara-suara binatang yang lain itu adalah kenapa? Karena bisa jadi mereka adalah membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi suaranya orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Makanya di dalam sebuah ayat itu dikatakan di situ ada satu ayat, kita ini besok, jadi ada gambaran nanti besok di akhirat itu ada orang yang saat di dunia ini matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengarkan, tangannya bisa sempurna, tetapi besok di akhirat itu mereka protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Duh Tuhanku, kenapa sekarang saat kami dibangkitkan dari kubur ini, engkau, wahai Allah, itu kemudian menghidupkan kembali kita ini dalam keadaan a'ma, tidak bisa melihat. Wa qad kuntu bina basira. Padahal saat kami di dunia itu adalah kita sempurna, bisa melihat. Nah ini karena apa? Karena ada salah satunya adalah man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling untuk mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka orang yang berpaling dari untuk zikir kepada Allah ini akan memiliki kehidupan yang sengsara. Ini adalah gambaran ayat Al-Quran tentang orang yang tidak mau berzikir kepada Allah saat di dunia. Bahkan di dalam beberapa tafsir disebutkan yang dimaksud an-dzikri ini adalah, yang dimaksud zikir kepada Allah itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tidak salah, tafsiran yang seperti ini disebut di dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Asyur. Jadi Imam Ibnu Asyur ketika memahami man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, ini termasuk adalah
siapa yang tidak mau membaca Al-Quran, maka dia kelak di hari akhirat itu akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Bahkan matanya dibuat buta. Kemudian lantas orang yang seperti ini saat dibangkitkan dari kubur protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau menggiringku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Sementara kami dulu saat di dunia itu adalah bisa melihat. Nah, oleh karena itu, mari kita manfaatkan. Mumpung kita masih punya kesempatan. Sebisa mungkin kesempatan ini kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Tidak harus banyak-banyak, tetapi yang penting kita ini punya kebiasaan baik untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau toh misalnya kita usianya sudah terlanjur tua, kemudian kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran yang baik, maka sekuat kemampuan yang kita miliki, kita lakukan untuk membaca Al-Quran. Kalau toh misalnya kita tidak sampai bisa membaca Al-Quran, maka surat-surat yang kita hafal itu bisa kita baca ulang-ulang terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sautul mustaghfirina, suaranya orang yang beristighfar, orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqa rihan. Allah itu menciptakan rih, angin. Tahubbu waktal ashari, yang angin itu kemudian bergerak di waktu sahur. Angin itu tahmilul azkaro, angin yang diciptakan oleh Allah itu tahmilu, membawa al-azkaro, zikir. Artinya angin itu pun membawa zikir, membaca zikir, wal istighfaro, dan membawa al-istighfar ilal malaki, kepada malaikat, al-jabbar, ilal malaki, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jabbari, yang maha perkasa. Jadi Allah itu menciptakan angin. Lalu angin ini membawa misalnya angin ini diciptakan waktu sahur. Nah, ketika waktu sahur kemudian ada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kemudian berzikir, maka angin ini membawa zikirnya orang itu kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya hamba itu membaca istighfar, maka istighfarnya ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporkan, ini ada hambamu yang waktu sahur itu adalah berzikir, yang di waktu sahur dia membaca Al-Quran, yang di waktu sahur dia beristighfar kepadamu. Maka kemudian rih itu, angin itu, membawa semua itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidon, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, idza kana awalul laili, kalau sudah masuk awal malam hari, yunadi munadi, maka ada orang yang memanggil-manggil min tahtil arsy, maka ada panggilan min tahtil arsy, dari bawah arsy-nya Allah, ala yuqimal abidun, tidakkah hamba-hambaku itu ala liyakumil abidun, tidakkah hamba-hambaku itu bangun, fayakumuna, lantas kemudian mereka menjalankan, wa yusalluna, dan mereka menjalankan sholat, masya Allah. Jadi ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau di awal, memasuki awal malam itu, maka di arsy-nya Allah, di bawahnya arsy-nya Allah itu ada yang memanggil-manggil. Hai hamba-hambaku, tidakkah kamu bangun, kemudian kamu itu berdiri dan melaksanakan sholat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tsumma yunadi munadi, itu di awal malam itu ada yang begitu, ada yang panggil-panggil. Tsumma yunadi munadin fi syatril laili. Kemudian memasuki fase sepertiga berikutnya, ada lagi yang memanggil-manggil, ala liyakumil qanitun, tidakkah orang-orang yang soleh itu bangun,
fayakumuna wa yusalluna ila sahari. Kemudian mereka itu menjalankan sholat, berwudu, bersuci, lalu menjalankan sholat ila sahari sampai waktu sahur. Itu yang di sepertiga yang kedua. Fa idza kana saharu, nah ketika sudah memasuki waktu sahur, ini berarti sepertiga yang terakhir, yunadi munadi. Maka ada lagi yang berkata, memanggil-manggil, ala liyakumil mustaghfirun. Tidakkah orang-orang yang meminta istighfar itu bangun? Fayakumuna wa yastaghfiruna. Lantas mereka kemudian bersuci, membersihkan diri, dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tala'al fajru, manakala fajar shadiq itu keluar sebagai pertanda masuknya waktu subuh, nada munati. Ada lagi yang kemudian memanggil-manggil. Ala liyakumil ghafilun. Tidakkah orang-orang yang lalai itu bangun? Fayakumuna. Kemudian mereka itu beranjak min furushihim dari tempat tidurnya. Kal mauta, seperti orang mati. Nusyiru, yang sedang dibangkitkan min kuburihim, dari kubur mereka. Nah, gambaran ini, ya Imam As-Sawri ini menggambarkan, jadi kalau malam, di awal malam itu ada yang memanggil-manggil, hambaku bangun, lakukan sholat. Kemudian masuk sepertiga berikutnya, ada yang membangunkan lagi, ada yang memanggil-manggil lagi, hai orang-orang yang soleh, hai orang-orang yang baik, kamu bangun. Untuk apa? Untuk meminta istighfar, untuk sholat sampai waktu sahur. Ketika waktu sahur tiba, sepertiga malam terakhir, yunadi munadi, ada lagi yang memanggil-manggil, hai orang-orang yang meminta istighfar, yang selalu meminta ampunan kepada Allah, ayo bangun, ayo bangun. Kamu lakukan, mari beristighfar kepada Allah. Nah, ketika waktu fajar tiba, ketika sudah masuk waktu subuh, maka ada lagi yang berbicara, ada lagi yang memanggil-manggil, hai orang yang lupa. Maka kemudian orang-orang yang kemudian apa? Kemudian bangkit dari tempat tidurnya seperti orang mati yang sedang dibangkitkan dari kubur mereka. Nah, ini adalah gambaran. Oleh karena itu, pada bagian ini Imam Ghazali mengajak kita bagaimana kita sekuat mungkin berjihad untuk bisa mewarnai malam-malam kita dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ru'iyah diperlihatkan fi wasoya di dalam kitab di wasiatnya Luqman bin Hakim libnihi kepada anaknya. Jadi di dalam wasiat Luqman kepada anaknya, di situ itu diceritakan annahu qala, bahwa sesungguhnya Luqman al-Hakim itu berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunan nadiku akyasa minka. Jangan sampai ya hewan ayam itu lebih cerdik daripada kamu. Yunadi bil ashar, yang mana kalau waktu sahur itu ayam-ayam itu pada berzikir kepada Allah, wa antana imun, sementara kamu itu terlelap tidur. Nah, ini wasiatnya Luqman al-Hakim kepada anaknya. Anakku, kamu jangan sampai kalah pinter dengan ayam jago itu. Kenapa? Karena ayam jago itu di waktu sahur, dia adalah berzikir kepada Allah. Wa antana imun, sementara kamu tidur lelap. Walaqad ahsana mangkola, sungguh benar orang yang mengatakan, jadi ini Imam Ghazali mengutip sebuah syair, laqad hatafat fi junuhil laili. Sungguh telah bermunajat fi junuhil lailin, di malam hari hamamatun, burung dara, ala fananin, di atas dedahanan, wahnan, karena susah,
wa inni lana imun, sementara aku ini tetap tidur. Artinya, jadi kalau malam hari itu, burung-burung itu, di sini disebutkannya merpati, itu adalah mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara ini bisa saja berzikir kepada Allah wahnan, karena mereka merasa susah. Wa inni lana imun, tetapi kita semua ini, saya di sini penyair mengatakan lana imun, tetap saja tidur. Gadzibtu, aku ini telah berdosa. Wa baitillahi, dan demi baitullah, lau kuntu asyikon, seumpama aku ini adalah rindu, lama sabakotni minal bukai alhamaimu, seumpama aku ini rindu untuk menangis, ketika kemudian tangisanku itu didahului oleh burung-burung merpati. Jadi demi Tuhan, aku ini telah berdusta. Kenapa berdusta? Karena sebetulnya kami ini adalah rindu kepada kamu, tetapi kami justru, tangisan kami ini justru didahului oleh burung-burung itu. Ini kan sungguh tidak masuk akal. Karena kita ini asyikun, karena kita ini rindu kepada Allah, tetapi justru ketika waktu sahur, kita ini didahului, tangisan-tangisan kita, zikir-zikir kita ini didahului oleh merpati. Nah, yang seperti ini itu berarti kita ini dusta. Kita ini bohong. Kenapa? Kita ini mengaku rindu kepada Allah, tetapi justru tangisannya itu didahului oleh, tetapi lantunan-lantunan zikirnya itu didahului oleh merpati-merpati itu. Maka demi Allah, itu namanya dusta. Kita ini dusta. A'azumu, apakah aku mengira anniha imun, kami ini adalah orang yang gelisah. Yang gelisah, dzu sobabatin, yang memiliki kerinduan lirobi, kepada Tuhanku. Wala abeki, tetapi aku ini tidak menangis. Wa tabekil bahaimu, sementara hewan-hewan itu adalah menangis. Jadi aku ini mengira sebetulnya aku ini adalah orang yang susah, orang yang sedang gelisah, banyak dosa dan macam-macam. Dzu sobabatin lirobi. Tetapi di saat gelisah kini kita ini juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya wala abeki, di tengah kerinduan kepada Allah, di tengah kita ini bergelimang banyak kesalahan dan dosa, justru wala abeki, kami ini tidak menangis. Tetapi watabekil bahaimu. Tetapi justru yang menangis dan tangisan itu mendahului tangisan kita, mendahului zikir kita, itu adalah binatang-binatang itu. Itu adalah merpati-merpati itu. Maka kita mestinya malu. Jadi dengan puisi ini sebetulnya Imam Ghazali mengajak kita sadar bahwa binatang saja, bahwa adik atau ayam saja itu berkokok berzikir kepada Allah. Bahwa binatang-binatang yang lain itu juga berzikir kepada Allah di waktu sahur. Tetapi justru kita ini yang mengatakan rindu kepada Allah. Yang kita ini bergelimbang dosa kepada Allah. Justru tangisan kita telah didahului oleh binatang-binatang, tangisan-tangisan binatang itu. Maka ini merupakan satu bentuk pendustaan pada diri kita. Dan kita tentunya dengan syair atau dengan puisi ini, kita digugah kembali agar jangan sampai zikir kita, tangisan kita itu didahului oleh tangisan-tangisan hewan itu, didahului oleh zikir-zikirnya merpati itu, zikir-zikir hewan yang lain itu yang mereka itu telah melakukannya di waktu sahur. Semoga kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan itu bisa menjadikan kita untuk selalu zikir kepada Allah, lebih-lebih di malam hari, sebagaimana yang telah disarankan, yang telah digelorakan oleh Imam Syekh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita masih di bulan Ramadan, di sepertiga yang terakhir ini, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.